Aku adalah aku ya tetap. Shalom saudaraku, selamat pagi. Saya pernah menanganin dua organisasi besar, yaitu United Nation yang di Indonesia, yang di Jakarta, ketika mereka pensiun, maka mereka dilengkapi dengan keterampilan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka bisa lakukan selama masa pensiun. Juga di Bank Sentral Asia, saya juga diminta untuk secara mental agar mereka tidak power syndrome, ya, walaupun punya pesangon besar tapi ada kegiatan yang bisa dilakukan. Intinya orang-orang tersebut setiap tanggal 25 atau tanggal 30 selalu membuka tabungannya, melihat apakah gaji sudah masuk. Ya, mungkin beda dengan seorang pengusaha yang tidak pernah melihat gaji udah masuk atau belum, tapi tagihan udah masuk atau belum, itu bisa ya. Nah, intinya teman-teman, saya melihat bahwa bekerja yang dilakukan oleh banyak orang itu adalah untuk mendapatkan uang. Tapi pagi hari ini saya ingin mencoba memberikan persepsi yang lain, yaitu bekerja seperti Kristus. Kristus bekerja pada waktu sebagai tukang kayu dan penuhi dengan furniture buatan daripada Yesus, sehingga istri Pontius Pilatus kenal ya siapa Yesus itu, dan dia juga berkata bahwa ini orang benar. Itu istrinya Pontius Pilatus pernah mempengaruhi suaminya, dan suaminya juga tahu bahwa Yesus adalah orang yang tidak bersalah, tapi dia memilih kompromi, menyerahkan pada rakyat. Nah, kembali kepada bekerja seperti Yesus, saya yakin bahwa dia seorang tukang kayu yang luar biasa, mencari uang, tetapi betul-betul melakukan yang terbaik di dalam hidupnya, saudaraku. Ya, mari kita bahas firman Tuhan bekerja seperti Kristus, karena ujungnya itu saya merasakan bahwa bukan kita cari uang, tapi bekerja dalam perkataan, dalam perbuatan kita lakukan, bukan hanya untuk Tuhan. Firman Tuhan bekerja. Ayahku, maaf suaranya putus-putus. Shalom saudaraku, selamat pagi. Saya pernah menanganin dua organisasi besar, yaitu United Nation yang di Indonesia, yang di Jakarta, ketika mereka sudah bekerja selama belasan dan puluhan tahun, dan ketika mereka ingin pensiun, maka mereka dilengkapi dengan keterampilan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka bisa lakukan selama masa pensiun. Juga di Bank Sentral Asia, saya juga diminta untuk secara mental
agar mereka tidak power syndrome, ya, walaupun punya pesangon besar tapi ada kegiatan yang bisa dilakukan. Intinya orang-orang tersebut setiap tanggal 25 atau tanggal 30 selalu membuka tabungannya melihat apakah gaji sudah masuk. Ya, mungkin beda dengan seorang pengusaha yang tidak pernah melihat gaji udah masuk atau belum, tapi tagihan udah masuk atau belum, itu bisa ya. Nah, intinya teman-teman, saya melihat bahwa bekerja yang dilakukan oleh banyak orang itu adalah untuk mendapatkan uang. Tapi pagi hari ini saya ingin mencoba memberikan persepsi yang lain, yaitu bekerja seperti Kristus. Kristus bekerja pada waktu dia sebelum melayani itu sebagai tukang kayu. Dan konon rumah Pontius Pilatus itu dipenuhi dengan furniture buatan daripada Yesus. Sehingga istri Pontius Pilatus kenal ya siapa Yesus itu. Dan dia juga berkata bahwa ini orang benar, itu istrinya Pontius Pilatus, pernah mempengaruhi suaminya. Dan suaminya juga tahu bahwa Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Tapi dia memilih kompromi menyerahkan pada rakyat. Nah, kembali kepada bekerja seperti Yesus, saya yakin bahwa dia seorang tukang kayu yang luar biasa, yang tidak sekedar mencari uang, tetapi betul-betul melakukan yang terbaik di dalam hidupnya, saudaraku. Ya, mari kita bahas firman Tuhan bekerja seperti Kristus, karena ujungnya itu saya merasakan bahwa bukan kita cari uang, tapi uang yang cari kita. Sekali lagi, kalau bekerja seperti Kristus, bukan kita cari uang, tapi uang cari kita. Itu saya alami sampai hari ini. Ya, pengajaran karakter Kristus, work is worship. Bekerja adalah ibadah. Karena ada kata latreia, kita betul-betul dalam sikap, dalam perkataan, dalam perbuatan kita lakukan seperti untuk Tuhan, ya. Fondasi teologisnya kerja sebagai ibadah, ya. Dalam bahasa Yunani itu latreia, berarti pelayanan ibadah yang totalitas, bukan hanya ritual di bait Allah, tetapi seluruh hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Ya, itu dibandingkan di Roma 12 ayat 1, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Maka bekerja itu artinya mempersembahkan hidup kita. Work is worship. Ya, orang-orang banyak bilang kerja itu ibadah. Ya, driver saya ketika hari Jumat dia nggak bisa ibadah, dia bilang nggak apa-apa Pak, melayani Bapak juga ibadah, kerja itu ibadah, ya. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang beragama lain, ya. Maka jika bekerja itu mempersembahkan hidup kepada Allah, bukan sekedar mencari nafkah, tetapi melayani kehendak Bapa, itu Yesus. Yesus sendiri menjadi teladan utama ketika dia bekerja. Ya, ingat Yesus hanya melayani 3,5 tahun itu karena dia tidak sempat lagi mengerjakan pekerjaan furniture-nya, kayunya, sebagai tukang kayu. Ya, Yusuf itu tukang kayu. Ya, nah selama dia 12 sampai itu 30 tahun ya, dia bekerja. Ya. Kedua, teladan Kristus bekerja dalam kehendak Bapa ditulis dalam Yohanes 5:17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Yesus berkata Bapak di surga itu dia lihat adalah Bapak yang bukan nganggur gitu, tapi bekerja. Tapi bagaimana bekerjanya kita tidak tahu ya. Tapi dikatakan di situ bahwa Bapak bekerja. Ya, maknanya Allah adalah Allah yang aktif bekerja, bukan dia duduk-duduk di surga terus ngobrol-ngobrol, ngopi, bukan ya. Yesus menegaskan bahwa pekerjaannya adalah partisipasi dalam karya Bapa.
Ya, kerja adalah kesatuan dengan misi Allah. Ya, bayangkan bahwa Allah itu punya program untuk dunia ini sampai kerajaan 1000 tahun dan sampai kekekalan, saudaraku. Ya, jadi marilah kita berpikir yang panjang, jangan berpikir yang pendek ya. Nah, karakter Kristus setia bekerja walaupun disalahpahami ya. Yohanes 9 ayat 4 berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Ya, maknanya ada urgensi ilahi dalam bekerja. Kerja adalah tanggung jawab rohani sebelum kesempatan berlalu. Kalau masih sehat, masih bisa melakukan ini dan itu. Bekerja adalah aktivitas yang produktif, yang berbuah, yang jadi berkat buat sesama. Walaupun mungkin kita tidak digaji ya, tapi sebuah aktivitas berkebun, menjahit, melakukan ini dan itu, memasak, itu kan bekerja, itu kan aktivitas. Yang penting tidak malas, tidak makan tidur, tapi mengerjakan sesuatu buat orang lain. Ya, kerja adalah tanggung jawab rohani sebelum kesempatan berlalu. Nah, karakter Kristus adalah selain setia, dia adalah disiplin, sadar waktu. Ya, digunakan waktu yang ada ini tidak disia-siakan dan bertanggung jawab. Ya, banyak orang yang tidak bertanggung jawab terhadap waktu yang diberikan, ya. Dan yang ketiga, saudaraku, kerja yang bermakna kekal, ya. Koreksi konteks ayatnya 1 Korintus 15 ayat 19 berbicara tentang pengharapan dalam Kristus, bukan langsung tentang kerja. Namun prinsipnya hidup Kristen itu termasuk kerja. Tidak sia-sia jika berakar pada Kristus. Jadi 1 Korintus 15 ayat 19 itu berbicara tentang pengharapan dalam Kristus. Bukan langsung tentang kerja, namun prinsipnya hidup Kristen termasuk kerja, tidak sia-sia jika berakar pada Kristus. Demikian koreksi konteks ayatnya ya. Kita bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa kerja tanpa Tuhan itu sia-sia. Kerja di dalam Tuhan bernilai kekal ya. Itu 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, mengerjakan hal-hal yang sifatnya kekal. Yang keempat, saudaraku, etika kerja Kristen itu transformasi hidup. Ya, Efesus 4 ayat 28, hendaklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Pola transformasi berhenti dari dosa, bekerja dengan jujur, menghasilkan, ya, produktif, ya, itu pola transformasinya. Berhenti dari dosa, bekerja dengan jujur, menghasilkan dan membagikan kepada keluarga atau orang lain, ya. Nah, kita lihat karakter Kristus, kerja yang memulihkan dan memberkati, ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Bahwa petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Maknanya, saudaraku, Tuhan menghargai proses. Banyak orang yang mau langsung hasil tanpa proses, itu nggak bisa, saudaraku. Semua pekerjaan tidak instan, tetapi butuh ketekunan. Ya, karakter Kristus sabar, tekun, konsisten, ditulis dalam 1 Tesalonika 5:12 bahwa mereka yang bekerja keras di antara kamu dan memimpin kamu dalam Tuhan itu perlu ketekunan, konsistensi, dan kesabaran. Banyak orang yang pindah kerja karena mungkin merasa gajinya kecil, tidak cocok dengan atasannya, dengan teman bekerjanya. Satu-satunya alasan yang boleh dilakukan sesuai firman Tuhan adalah ketika pekerjaan kita tidak sesuai dengan nilai-nilai Alkitab, ya, atau pimpinan kita atau perusahaan yang kita bekerja itu tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan, ya, misalnya curang dan lain sebagainya, itu kita boleh pindah. Tapi kalau nggak cocok, sekedar nggak cocok sama teman kerja atau atasan, tolong dipertimbangkan, ya, ya.
Maknanya kerja adalah bentuk kepemimpinan rohani, otoritas lahir dari kesetiaan bekerja. Ya, dan karakter Kristus melayani bukan mencari posisi. Ya. Jadi saudaraku, bekerja itu ternyata mengerjakan fungsi. Kita punya fungsi, itu talenta kita. Kita fungsi itu panggilan kita. Ada yang bisa melayani, ada yang bisa berbicara, ada yang bisa aktif, ada yang bisa teliti, ada yang bisa visioner, ada yang bisa memutuskan, ada yang bisa mendukung, ada yang bisa untuk marketing, ada yang operasional, ada yang finance, ada yang development. Itu masing-masing adalah fungsi dari talenta kita, saudaraku. Ya. Nah, yang kelima, upah dari Tuhan bukan sekedar gaji. Ya, Kolose 3:24 bahwa upah itu bisa berkat-berkat yang lain, kebahagiaan, kepercayaan, ya, kesehatan, ya. Kamu melayani Tuhan, melayani Kristus. Kebenaran utamanya, atasan sejati kita adalah Kristus. Tempat kerja kita adalah altar ibadah. Dan Tuhan sendiri yang memberi upah sejati. Bahwa orang bekerja layak terima upahnya bandingkan dengan 1 Timotius 5 ayat 18, Lukas 10 ayat 7. Makna rohaninya adalah Tuhan itu adil. Upah bisa berbentuk damai sejahtera, pertumbuhan karakter, kepercayaan, berkat jasmani rohani, gitu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kesimpulannya gini, ya, prinsip utama kerja bukan kutuk, ya. Kerja adalah panggilan ilahi. Dulu Adam itu juga bekerja, memberi nama binatang, memberi nama pohon, tapi setelah dia makan pohon pengetahuan itu, memang dikatakan kamu harus bekerja dengan keringat dan yang wanita melahirkan. Tapi di zaman Kristus ini, di mana ada penebusan yang kekal, maka kerja itu sudah menjadi sebuah ibadah, syukur kepada Tuhan. Ya, saudaraku, kerja bukan kutuk, kerja adalah panggilan ilahi. Kerja dilakukan dalam iman, kerja dilakukan dengan integritas, dan kerja dilakukan bagi Tuhan. Maka kerja menjadi ibadah, latreia, ya. Deklarasi iman untuk renungan, ya. Juga penutup, Tuhan, pekerjaanku adalah altar ibadahku. Aku bekerja bukan untuk manusia, tetapi untukmu dan sesama. Biarlah melalui pekerjaanku namamu dipermuliakan, ya. Dan pertanyaan untuk breakout room, apakah motivasi kita bekerja sekarang? Apakah masih uang? Apakah masih ada ketakutan jadi miskin? Ya. Nah, saudaraku, di sini saya juga sertakan renungan 7 hari untuk work is worship. Ya. Saya mau mengakhiri dengan sebuah cerita juga, bahwa ketika saya mendidik 3 anak saya untuk bekerja sebagai ibadah, mereka belum bisa langsung, saudaraku. Anak saya yang pertama pada mulanya melayani, tapi dia banyak tertipu. Anak saya yang kedua, nggak bisa Pak, dia bilang, iya Papa sudah punya uang, aku nggak bisa. Tapi lambat laun dia mulai melihat bahwa ketika motivasi kerja anak-anak saya itu mulai untuk Tuhan, untuk ibadah, apalagi anak yang ketiga, yaitu dari awal si Melodion Esra itu seorang chef, ya. Dia kepingin untuk kasih makan 5.000 orang katanya, gitu. Ya. Dan sekarang dia buka beef box, ya, Wild Bite itu. Itu dia betul-betul diberkati Tuhan. Dia selalu ingin yang terbaik dalam pekerjaannya. Dia berikan kualitas yang terbaik, untungnya sedikit, ya. Makanan biasanya lipat-lipat berapa 100%, 200%, dia cuma 20%. Kualitasnya bagus, ya. Saikoro beef gitu. Nasi Jepang gitu, ya.
Dan dia sekarang paling diberkati, saudaraku. Dia menerapkan kerja itu ibadah. Benar-benar kepada karyawannya juga itu bekerja adalah ibadah. Nah, saya percaya kalau kita mau merubah motivasi bekerja kita, bukan takut tidak punya uang, tapi lakukan sesuatu, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Siapa yang mencari kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan pada hari ini saya memberkati setiap saudara yang mau percaya bahwa kerja itu ibadah. Jangan takut, Tuhan akan terus memelihara kita. Banyak kompetitor, banyak jenis yang lebih baik, tetapi kalau sikap hati kita benar, sebenarnya berkat itu bukan datang dari orang, tapi datangnya dari Tuhan. Kolose 3, 23 dan 24 berkata, apa saja yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka 24-nya, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat, memberikan upah kepada kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kita dengarkan lagu ini tentang bagaimana kita harus bekerja sebagai ibadah. Amin. Hands in the soil, they plant the seed. Sweat on the brow, the spirit free. Every hammer swing, every brush stroke wide. A prayer in motion where grace resides. To God.